Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban fihi mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يحث عباده على التقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Ja'alana Allah wa iyyakum jami'an min ibadihil faizin al-haizina birahmatihi wa ridwanihi. Para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan rahmat, keberkahan dan ampunan dari Allah. Bukan hanya amal ibadah kita saja yang akan dicatat dan dikabulkan di sisi Allah. Allah jadikan tarikan nafas orang-orang yang berpuasa masuk dalam hitungan orang yang bertasbih kepada Allah. Tidur mereka pada saat mereka beristirahat di celah-celah ibadah dan puasa mereka, Allah masukkan dalam bilangan ibadah kepada Allah. Salat-salat fardu yang mereka kerjakan dilipat gandakan. Salat-salat sunnah mereka dihitung sama dengan satu salat fardu. Allah buka pintu rahmat dan ampunan yang seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu surganya, memberikan nasim suasana sejuk bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, mendorong mereka, memberikan juga bala bantuan yang tak terlihat oleh mata kita tapi terasa di hati para shaimin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tutup pintu api nerakanya hingga mereka betul-betul merasakan suasana surgawi walaupun mereka hidup dalam kehidupan dunia, untuk mendorong, membantu mereka agar manusia keluar dari kegelapan hidup mereka menuju kehidupan yang terang benderang. Kembali setelah menempuh perjalanan panjang berlumuran dosa, bergelimangan kemaksiatan, dengan datangnya bulan Ramadan, maka terdengar seruan yang menyeru kepada kita semua. Mereka-mereka yang mengharapkan kebaikan, inilah merupakan saatnya bagi kita bertaubat kembali kepada Allah berbondong-bondong. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang menjemput kita. Yang terang, ini kesempatan yang tak terhingga, yang tak dapat dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Maka mari bersama-sama para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ma'mur yang dirahmati Allah, mari kita bergegas-gegas menuju ampunan Allah, mengharapkan ridhonya dari dosa kesalahan yang selama ini memenuhi lembaran-lembaran hidup kita. Apabila datang sakaratul maut, pada saat tersebut kesempatan tidak lagi terbuka bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya taubat baru diterima oleh Allah
bagi orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat atau dosa-dosa besar, begitu dia melakukan, dia menyadari dirinya berdosa, dia bergegas-gegas untuk kembali bertaubat kepada Allah. Tidak membiarkan dirinya larut hanyut bersama kemaksiatan, menunda-nunda taubatnya hingga bila datang detik-detik sakaratul maut, pintu taubat tertutup bagi kita semua. Oleh karena itu dengan tegas Allah menegaskan bahwa ampunan Allah tidak akan diberikan pada dua golongan. Walaysati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an waladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban aliman. Dan taubat sekali-kali tidak akan diperkenankan bagi mereka-mereka yang hidup dalam kehidupan dunia bergelimangan kejahatan dan dosa. Baru pada saat detik-detik sakaratul maut dia mengatakan, sekarang saya bertaubat. Sebagaimana Fir'aun hidup dalam pembangkangan, penentangan, padahal Allah telah tunjukkan ayat-ayat dan bukti-bukti kebenarannya, tapi dia ingkar. Begitu air setelah sampai, hadirin sekalian, di tenggorokannya dia mengatakan, sekarang saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun, beriman kepada Rabbil Alamin. Pada saat itu Allah bertanya kepadanya, Al-an, apa baru sekarang kamu mau beriman? Kemana perginya kesempatan yang Allah berikan bagi kalian? Kesempatan yang begitu berharga kalian sia-siakan. Maka pada saat detik sakaratul maut, sebagaimana yang Nabi terangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa hamba-hambanya malam yugharqir, sebelum sampai hadirin sekalian nyawanya di kerongkongannya. Maka pada saat tersebut pintu taubat dan ampunan tertutup bagi kita semua. Menjalankan perintah Allah untuk kebaikan kita, menjauhi kemaksiatan juga untuk membersihkan dan meluruskan hidup kita, semua tidak kembali manfaatnya kepada Allah, melainkan kepada kita semua para jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi walaysati taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-an waladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban aliman. Golongan yang kedua yang tidak akan diampuni Allah, orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan kafir. Bagaimanapun besar amalnya, bagaimanapun banyak kebaikannya, maka dia tidak akan menerima ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat untuk meraih kemuliaan, kebahagiaan di hari akhir, dua: beriman dan beramal soleh. Untuk menjaga keimanan kita dan amal soleh kita, Allah ingatkan kita untuk hidup berjamaah, saling mengingatkan satu dengan lainnya. Di sini suratul Asri dengan tegas dimulai dengan sumpah Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa. Dengan sendirinya hadirin sekalian, bagi kita adalah umur kita, waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia kebanyakan mereka terperangkap dan terjerumus dalam kerugian yang besar. Kalau seorang demi mendapatkan keuntungan 1 miliar dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, satu maksiat sudah merupakan kerugian. Keuntungan yang diterima 1 miliar, keuntungan yang fana, sedangkan kemaksiatan, kalau dia tidak bertaubat, akan melekat bersamanya hingga merugikan dia di hari akhir nanti. Tapi sayang, kebanyakan manusia mengukur dunia sebagai tolak ukur hidup mereka, karena dunia merupakan tujuan mereka, hingga mereka meremehkan kemaksiatan kepada Allah, meremehkan juga panggilan dan seruan Allah. Kemudian mereka berandai-andai setelah mereka memiliki sejumlah kekayaan, baru mereka akan bertobat kepada Allah. Sampai seorang ustaz yang berilmu, ketika dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang nyeleneh dan tidak benar, ditegur oleh sahabatnya. Dia mengatakan, sekarang kita mengumpulkan uang dulu, mengumpulkan harta dulu, kita punya bekal, kita bisa berdakwah dengan bebas. Apakah dia menjamin bahwa dirinya akan tetap hidup hingga
hingga kesempatan dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kematian tidak datang hanya kepada orang tua, tidak hanya datang kepada orang yang sakit. Berapa banyak hari sekalian bayi-bayi yang baru lahir ke dunia dipanggil oleh Allah. Berapa banyak mereka yang dipersiapkan untuk meraih kedudukan yang mulia. Begitu dia selesai sekolah, meraih kedudukan, datang panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat kepada seorang tua yang rajin beribadah dan berzikir pada Allah, memiliki 2 orang anak. Pada masa-masa hadirin sekalian, sarjana pada saat itu amat sedikit. Saudara kembar, sepasang saudara kembar selesai menyelesaikan sekolahnya di UI dalam bidang teknik. Mereka mengendarai motor berangkat ke UI untuk mengambil ijazah mereka. Begitu di tengah jalan datang kecelakaan mengakhiri hidup mereka. Orang tua tersebut berlinang-linang air mata, penuh dengan kesedihan. Tapi ternyata kesedihan ini membawa segala kebaikan buat dirinya untuk selalu mengingat Allah. Dan di sana dia sadar firman Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebelumnya dia berharap bila anaknya selesai sekolah bekerja akan menjadi jaminan hidup buat orang tuanya. Orang tuanya bekerja untuk membuat anak-anaknya sukses. Tapi pada saat itu niatnya untuk dapat menjadi jaminan bagi hidupnya. Kebanggaan di tengah-tengah masyarakat bahwa dia memiliki 2 anak sarjana. Tapi ternyata Allah memisahkan dia dari harapan dunianya, mengajak dia untuk melihat kebesaran dan keagungan Allah, menyadari wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Perasaan kita yang dipermainkan, terkadang kita dibuat terbahak-bahak, terkadang kita dibuat menangis, terseduh-seduh, terkadang kita tersenyum, tersipu-sipu, tapi tidak sedikit kita dibuat bermuram durja. Ini semua hadirin sekalian permainan perasaan. Hingga Allah berfirman, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia ini permainan. Kita yang bodoh yang mau dipermainkan oleh kehidupan dunia. Coba kita menatap Allah, menyaksikan kebesaran keagungannya, rahmatnya yang selalu menyertai kita, dan Allah tidak pernah meninggalkan kita sekejap mata. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Walaupun di kantong kita tidak terdapat sehelai uang, tidak memiliki bekal pada hari ini, orang yang hatinya bersama Allah tidak pernah putus harapan mereka. Saksikan Sayyidah Hajar alaihi salatu wassalam, ditinggalkan oleh suami atas perintah Allah di padang yang tak bertuan. Tidak terdapat air maupun tanaman. Bagi orang yang tak beriman, mereka akan putus harapan. Tapi dia tidak sama sekali goyah dan ragu akan janji Allah. Dia berkata pada suaminya, silahkan kamu pergi, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Dia bersa'i di antara Safa dan Marwah, berusaha. Kata sa'i maknanya berusaha. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, as'a berubah dalam bahasa Indonesia menjadi usaha karena sulitnya yang disebutkan. Dia naik ke bukit Safa, melihat ke sana kemari mungkin sesuatu yang dapat digunakan untuk menyambung hidupnya. Menuju Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali, bukan pekerjaan yang sia-sia, tapi usaha dari seorang wanita bersama anak kecil dalam gendongannya. Tidak memiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia berusaha bersusah payah, dia berhenti di tempat di mana Zam-Zam memancar. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah setelah menjalankan kewajiban usahanya. Allah bawakan baginya makanan minuman dari surga. Allah pancarkan Zam-Zam yang diminum oleh kita semua, bermiliar-miliar manusia dalam generasi yang berganti satu dengan lainnya. Karena keberkahan, kepasrahan, keimanan seorang wanita, air terus mengalir, diangkut ke mancanegara, digali oleh iman dan kepasrahan wanita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Sayyidah Maryam, sehabis melahirkan tubuhnya lemah lunglai, sehabis pendarahan dan lemah, Allah berkata kepadanya, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Goyangkan pohon kurma, dia akan menjatuhkan buah-buah yang segar buat kamu. Seorang wanita yang lemah, apa artinya untuk menggoyang sebuah pohon kurma? Laki-laki yang kuat belum tentu mampu untuk menjatuhkan buah kurma.
Tapi Allah ingin mendidik kita, usaha kewajiban kita, sedangkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bergantung pada usahanya, Allah akan berikan sesuai usahanya. Tapi yang bergantung pada Allah, pekerjaan sedikit akan menghasilkan hari sekalian hasil yang tak terhingga. Seperti Zam-Zam, usaha sedikit seorang wanita yang tak berdaya, tapi menghasilkan rahmat keberkahan bagi kaum muslimin, baik pada masa itu, masa hidup Nabi kita, maupun hingga saat ini. Sumur-sumur di tempat lain kering, tapi sumur yang memancar dari keimanan tak pernah kering sedikit pun juga. Oleh karena itu Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi selama ini kita yang lupa meninggalkan Allah pada saat kita kuat, pada saat kita mampu, pada saat kita berkuasa. Begitu kita lunglai, lemah, runtuh, tak berdaya, baru kita meratap memanggil nama Allah. Tapi ternyata Allah juga tidak mengecewakan orang-orang yang memanggil namanya. Allah tidak mengatakan kemana saja selama ini, selagi belum sampai pada detik-detik sakaratul maut. Pintu taubat terbuka bagi kita semua. Maka dalam kesempatan menghadapi bulan Ramadan, semoga Allah berkahi sisa-sisa waktu kita untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Allah panjangkan umur kita untuk dapat menjalankan ibadah siam dengan sebaik-baiknya. Begitu pula qiyam di waktu malam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang merupakan sebab bulan Ramadan mendapatkan kemuliaan. Allah anugerahkan kita malam-malam Lailatul Qadar, bukan hanya satu malam, karena malam hari sekalian turunnya Al-Quran kita tidak tahu. Tapi kalau kita persiapkan dari awal bersama hari sekalian, harap dan khusyuk terhadap Allah, Allah tidak akan sia-siakan orang yang mengetuk pintunya. Seandainya malam Lailatul Qadar telah berlalu, ketahuilah Al-Quran yang menyebabkan malam tersebut diperingati tetap ada bersama kita. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran pada waktu-waktu kita merenungkan ayat-ayatnya. Selalu berpegang pada bimbingan dan petunjuknya. Ini merupakan harapan kita. Dan kelak Al-Quran akan memberikan syafaat kepada mereka-mereka yang selalu hari ini sekalian membaca dan merenungkannya. Sebagai penutup dari khutbah ini, dalam satu riwayat diriwayatkan dari keluarga nabinya, Al-Quran huwa syafi'ul musyaffa'. Quran adalah juru syafaat yang akan didengar oleh Allah. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menempatkan Quran di depan, Quran akan mengantarkan dirinya menuju syurga. Dia sebagai hamba di hadapan firman Tuhannya, sebagai murid di hadapan petunjuk Al-Quran, dia mempelajari sebagaimana adanya dan mengatakan sabihna wa ata'na. Tapi waman ja'alahu khalfahu qadahu ilan nar, yang meletakkan Quran di belakang dan dia di depan, dia yang mengatur Al-Quran, dia hari ini sekali menggiring Al-Quran mengikuti hawa nafsunya dan persepsinya, Quran akan menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Ini yang diriwayatkan, rubba talil bil Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuk dan melaknat dirinya. Maka mari hari ini sekalian, bersama-sama kita semua bertaubat kembali kepada Allah. Dalam saat duduk di antara dua khutbah ini merupakan saat yang mustajab. Jadi jangan hanya sekedar berselawat, tapi iringi dengan istighfar dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.